Oke teman-teman, saya mulai nggih. Yang Iya, Bu. masih persiapan, monggo nggak apa-apa. Saya pun off kamera ya, karena sambil ngomong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya yang mana ini di tempat masing-masing ya. Katanya kemarin ada yang udah mudik, malah saya udah balik kampung, balik Solo lagi nih untuk Mas Alan dan teman-teman ya yang Cilacap ataupun yang di daerah luar Solo, Wonogiri dan lain sebagainya. Satu sisi di sini saya menambahkan poin materi untuk penegasan kita di pembahasan topik 3 gitu nggih. Dan tadi malam sekedar info update 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 informasi lah ya gitu. Tadi malam saya sudah mau mengoreksi jawaban teman-teman yang mana itu sudah saya lihat satu persatu dan silahkan nanti setelah ini ataupun apa ya kapanpun monggo silahkan dicek ketika ada komen-komen dari saya yang itu mungkin menurut saya ada hal-hal yang perlu diperbaiki seperti itu ya. Dan saya tidak menyebut by name atau nama di sini, silahkan ketika di LMS-nya teman-teman pasti ada komen tertentu, silahkan itu untuk di minimalisir. Artinya minimalisir apa? Ketika penugasan selanjutnya tidak demikian gitu nggih. Ya, oke teman-teman. Ini saya langsung saja, nanti kita insya Allah hanya 1 jam ya. Seperti kata Janet ya, 1 jam saja. Oke, ini saya akan mengawali dari pembahasan kita menuju ke topik 3 terkait dengan koneksi antar materi ya teman-teman. Ketika teman-teman di sini seperti pembahasan biasa di topik 1 ataupun 2, yang mana di dalamnya adalah mengkaitkan antar materi. Nah, dari antar materi ini silahkan kerjakan ketika di sini ada keterangan moda individu atau kelompok gitu ya. Ketika individu, monggo dikerjakan dengan menyebutkan nama sendiri, tidak menyebutkan nama kelompok. Tapi nanti kalau memang mengerjakan atas nama kelompok, silakan di halaman awal atau pertama cantumkan nama kelompoknya itu. Agar saya secara pribadi ketika menilai akan tahu jawaban teman-teman itu ternyata memang hasil dari diskusi kelompok, jadi saya tidak menganggap copy paste gitu ya. Itu ya teman-teman, silakan ini koneksi antar materi sudah disediakan dan itu pun sama seperti topik 1 dan 2 gitu. Hanya saja ini bagiannya di topik 3 materinya tentang experiential learning gitu ya. Nah, ini saya mengingatkan ya gitu teman-teman, ini kayaknya kalau nggak salah tadi malam saya cek baru 3 mahasiswa mengirim itu, tapi nggak masalah, ini kan kita sambil daring kemudian mengisi tagihan di LMS gitu ya. Itu saya mengawali dari koneksi antar materi. Selanjutnya ini yang perlu dibahas secara boleh dibilang itu secara inti banget karena di sini ada ruang kolaborasi. Ketika ruang kolaborasi ini kan berbicara bagaimana poinnya teman-teman di sini untuk kerja secara kelompok gitu ya. Dan itu ada poin-poinnya ketika di sini harus mencantumkan siklus experimental learning gitu ya. Yaitu ada mengalami, experience, refleksi diri, reflecting, berpikir atau thinking, acting atau melakukan, dan ada pelibatan orang tua sebagai rekan fasilitator pembelajaran saat peserta didik berada di rumah. Nah, apa yang dikaji nih teman-teman? Pada dasarnya adalah ketika proses pembelajaran atau ketika teman-teman ini di sini adalah saat membuat rencana proses pembelajaran, yaitu di modul ajarnya. Itu ya. Nah, ketika modul ajar itu sejauh mana sih aktivitas mengalami itu di bagian apa gitu, ketika nanti direfleksi dirinya seperti apa di bagian mana, sampai hingga pada akhirnya pelibatan orang tua itu ya. Nanti saya kasih contoh gitu. Nah, kemudian tugas kelompok ini
menyesuaikan tabel ya yang sudah disediakan di LMS, silakan untuk diunduh seperti biasanya, tinggal teman-teman mengisi template atau format tersebut. Oke, saya next berikutnya. Nah, ini contoh salah satu bagian penugasan teman-teman. Ada kok di kelas ini sudah mengumpulkan sepertinya 2 atau 1 mahasiswa, saya lupa tadi malam saya ngecek ya. Gitu. Ini saya kasih contoh ya, ketika untuk format mengawali dari PSE-nya, yaitu kesadaran diri gitu ya. Nah, kesadaran diri itu kita mengikuti format dari experimental learning, yaitu yang meliputi dari siklus mengalami hingga sampai peran orang tua gitu ya. Dan itu silahkan teman-teman untuk menyesuaikan RPP yang telah dibuat. Saya kasih contoh yang pertama ini dari tampilan saya. Ketika mengalami itu adalah itu dengan siklus awal gitu ya, ditulis siklus awal. Nah, terus yang kedua adalah dengan penjelasan apa yang dilakukan. Jadi saat urutan template kedua, penjelasan apa yang dilakukan oleh guru, yaitu guru mungkin pada saat tadi kan RPP masing-masing teman-teman kan beda ya. Nanti monggo RPP mana yang akan dikaji gitu kan. Kita melakukan pembiasaan pagi tentang pelajar Pancasila. Atau mungkin di sini ada yang mengalami yaitu dengan apa istilahnya menyiapkan kesiapan peserta didik gitu, dan lain sebagainya. Monggo ini apa yang tertulis di RPP silakan dikaji. Gitu nggih. Terus kemudian berikutnya yang ketiga, penjelasan tentang apa yang dilakukan peserta didik. Jadi organisasi peserta didik untuk belajar ya kalau kita di PPL. Berarti siswa itu untuk ngapain gitu ya ketika di kegiatan itu semisal saat meminta siswa untuk menyanyikan lagu atau siswa nanti untuk apa ya persepsi dan sebagainya, monggo. Jadi apa yang tersampaikan di sana teman-teman kaji. Terus kemudian penjelasan untuk orang tua dalam membantu proses penerapan siklus tersebut saat di rumah. Nah, ketika orang tua pun punya peran, bukan satu pihak. Ketika saya bilang di pusat pendidikannya seperti yang kemarin waktu luring ya, itu ada pendidikan di keluarga, yaitu orang tua, terus kemudian sekolah, yaitu guru dan institusi yang ada di satuan pendidikan, kemudian ada di masyarakat gitu. Ketika orang tua pun di sini punya peran gitu ya. Nanti bagaimana kesadaran diri terhadap pengenalan emosi. Oh, ternyata di sana diharapkan nanti anak-anak terbiasa dengan pembiasaan berdoa gitu ya. Atau nanti anak-anak diminta saat di rumah pun sesekali membantu orang tua ketika mungkin membersihkan tempat tidur atau meja makan atau mencuci tangan atau mencuci piring mungkin ya atau menyapu. Monggo, ini up to you buat teman-teman ketika cara jawaban di sini ketika bahas dalam bahasan siklus mengalami gitu. Terus tujuan dari siklus ini untuk apa sih ketika kesadaran diri untuk mengalami emosi gitu. Nanti diuraikan, dinarasikan. Lanjut. Terus kedua adalah ketika di bagian pengelolaan diri, emosi, dan fokus gitu. Dan ini masuk ke siklus yang kita sebut refleksi diri. Nah, refleksi diri itu kan kita menilai diri sejauh mana, bagaimana dalam pembelajarannya ya. Nanti masuk poin di RPP-nya bagaimana. Ketika penjelasan guru apa yang dilakukan gitu ya. Oh, di sana merefleksi dirinya masuk bagian guru itu membimbing peserta didik tentang Jumat bersih, kerja bakti, semisal. Nah, ini di RPP-nya ya. Jadi nggak semua itu seperti ini. Jadi nanti tergantung RPP yang akan dikaji. Itu ya. Terus selanjutnya di bagian tentang penjelasan peserta didik. Nah, ketika di sini pengenalan emosi, refleksi dirinya siswa itu ngapain sih secara pengelolaan emosi dan cara fokusnya. Oh, tadi guru membimbing ketika ada kerja bakti, berarti ketika peserta didik melakukan hal apa dia refleksi dirinya gitu ya. Oh, dia merasa senang, oh dia merasa lelah gitu ya. Oh, dia harus sabar untuk menyelesaikan pekerjaan gitu. Itu ya teman-teman. Jadi ini memang butuh
apa ya, kolaborasi ya istilahnya, saling sharing sama teman ketika nanti pengerjaan tugas ini gitu. Ya, mungkin salah satu RPP yang akan dikaji kan nggak semuanya ya, biar nanti materinya urut dari kegiatan apa mengalami tadi refleksi diri ini. Pun sama ketika orang tua, apa yang dilakukan ketika siklus ini gitu ya, ketika refleksi. Oh, orang tua itu selalu mengingatkan ketika anak itu punya kewajiban membersihkan tempat tidur misal kayak gitu. Atau mungkin ini sangkut pautnya dengan kebersihan, mungkin nyapu gitu ya, sekali gitu. Atau kemudian selanjutnya tujuan siklus itu apa? Oke, berikutnya adalah ini. Siklus berikutnya itu thinking, yaitu berpikir. Ketika guru pada situasi kesadaran sosial keterampilan berempati ini, apa yang dilakukan gitu ya untuk memulai meminta siswa itu masuk tahapan thinking gitu, berpikir. Oh, siswa itu nanti diminta berkelompok. Nah, ini andai kata memang di RPP itu dengan regrouping ya, grouping ya istilahnya, dengan pembagian kelompok. Nah, semisal kalaupun di sini dalam bentuk individual ya berarti nanti tidak ada penjelasan ini. Guru meminta, tidak ada penjelasan, guru meminta peserta didik membentuk kelompok. Ya, jadi ini masing-masing ya nanti yang saya selalu bilang untuk mengkaji RPP dari apa yang kesepakatan teman-teman di kelompoknya. Gitu. Ya, pun sama ketika penjelasan apa sih yang di apa katakan oleh peserta didik ketika nanti secara kesadaran berempati ya dengan teman itu tadi untuk berkelompok semisal dengan kerjasama timnya saling peduli gitu dan lain sebagainya. Lalu orang tua bagaimana? Oh, ini di sini perannya adalah ketika menunjukkan contoh interaksi yang baik dengan orang lain, atau mungkin di sini kalau berkelompok mungkin bisa jadi ya apa istilahnya kayak menghormati pendapat orang lain gitu ya. Jadi istilahnya kalau di rumah itu kan kadang anak itu kan dinasehati gitu ya. Ketika orang tua sedang berbicara itu jangan menyanggah gitu. Itu kan salah satu ketika ini membentuk anak untuk berpikir bagaimana cara membelajarkan anak selain berinteraksi dengan orang tua tadi untuk mau berkomunikasi yang baik dengan orang tua. Kan ini masuk bagian empatinya ya gitu ya. Jadi rasa toleran, rasa afeksi, afeksi itu perasaan ya gitu ya. Oke, lanjut teman-teman. Lalu bagian acting, melakukan gitu ya. Melakukan itu ini kaitannya dengan keterampilan berhubungan sosial, daya lenting gitu, lentingnya. Nah, di sini apa yang dilakukan guru? Semisal ketika melakukan itu kan berarti memerintah gitu ya, bisa merintah, menyuruh atau action gitu ya, action di sini atau tindakan. Berarti bagaimana ketika pertama mungkin di satu sisi guru menginstruksikan siswa untuk mengikuti kegiatan Jumat Bersih tadi, ini mengikuti dari RPP yang di awal ya tadi ya teman-teman. Lalu berikutnya ketika peran siswa gitu ya akhirnya menjalankan yang mana tadi ada kegiatan bersih Jumat Bersih gitu. Pun orang tua bagaimana ketika selalu menjaga kebersihan ya, mungkin cara aktingnya di sini lebih terlihat anak itu menyapu halaman rumah seperti itu ya cara aktingnya. Oke teman-teman, sebelumnya sampai sini ada yang ditanyakan dulu? Ada yang tanyakan dulu enggak? Udah jelas belum? Cek udah jelas belum? Kalau belum nanti ada yang perlu dibahas. Sudah cukup jelas, Bu. Siap. Paling tidak seperti itu gambarannya ya teman-teman. Urutannya tidak semua saya eksplor di sini. Yang penting kaitannya masuk dalam pokok bahasan tadi dengan adanya persiklus dan mengikuti dari siklusnya experimental learning gitu ya. Dan itu mengkaji dari pokok bahasan di rencana pembelajaran atau modul ajar yang teman-teman buat. Lalu ini sama juga seperti halnya kelanjutannya experience berikutnya ya pokok bahasan
yang teman-teman kaji gitu. Ini banyak banget teman-teman, saya contoh screenshot aja. Ini tentang refleksi diri. Oke, lanjut ya. Nah, lalu di bagian topik 3, di akhir minggu ini katakanlah, nanti untuk teman-teman masuk pada bagian aksi nyata gitu ya. Nah, ini bisa dicek di kalimat terakhir. Kalimat terakhir bahwa ya, Anda telah tiba di sesi pembelajaran terakhir dari topik pembelajaran experiential learning. Anda diminta untuk merevisi RPP ya yang sudah Anda buat pada tahap demonstrasi kontekstual berdasarkan umpan balik dari fasilitator. Lalu yang kedua, sesuaikan kembali RPP Experimental Learning yang Anda buat dengan masukan yang diberikan juga oleh para observer, teman-teman ya, sekelompok gitu ya. Kalau yang pertama dari saya, semisal tadi saya sudah menjelaskan bagaimana contoh ketika RPP bukan direvisi ya, dari RPP yang telah direvisi menyesuaikan dari tahapan siklus experiential learning. Lalu selanjutnya unggah dari hasil RPP tersebut juga. Nah, berarti pun ini aksi nyata seperti teman-teman di topik 1, 2 pun mengunggah RPP. Ya, gitu nggih. Seperti kemarin mohon untuk RPP silahkan yang belum diedit menyesuaikan PSE dieditlah gitu nggih. Karena setelah saya cek, kemudian sudah saya nilai, silahkan cek kembali nilai dari topik 1 dan topik 2, itu masih ada yang gundulan. Gundulan maksudnya kayak RPP itu nggak ada masuk poin-poin tahapan PSE-nya kayak kemarin kita bahas gitu ya. Masuk kesadaran dirinya mana, masuk ke bagian pengelolaan emosi, berhubungan, keterampilan, empati tadi, sama tanggung jawab semisal gitu ya. Itu ada yang belum sama sekali. Atau malah ada yang isinya tentang pembelajaran diferensiasi gitu ya. Mohon maaf, silakan nanti disesuaikan gitu nggih. Dan ini topik 3 silakan diperbaiki ketika itu sudah menyesuaikan dari apa yang sudah saya sampaikan hari ini dan sesuai dengan masukan RPP yang nanti akan saya review selanjutnya gitu ya. Nah, terus berkaitan dengan apa yang akan diunggah, silahkan saya akan atau mengkonfirmasi penugasan teman-teman ketika membuat modul ajar, dan alhamdulillah kemarin sudah saya cek sudah menyesuaikan modul ajar semua ya di 2022 gitu ya. Jadi sudah tidak ada lagi yang muncul pembelajaran tematik gitu, maksudnya kayak RPP-nya di K13. Nah, cuma ketika di subbab tertentu, ini saya screenshot contohnya ya, itu ada yang sama di sini, yaitu ketika pendekatan model dan metode pembelajaran itu memang sih ketika kita ngomong di K13 ya, imbasnya adalah kalau nggak PBL, PJBL, gitu nggih. Cuma kita perlu kasih tahu ya, ini kan ada model pembelajaran project based learning. Singkatannya itu bukan PBL, tapi PJBL, ya. Ketika PBL itu problem based learning. Maaf ya, jeda ini sambil ngomong sama suara ada orang motong rumput. Gitu ya teman-teman. Saya melanjutkan lagi ketika di
pendekatan model metode dalam K13 itu kan ada inquiry learning, discovery learning, project based learning, problem based learning gitu ya. Itu seringnya dipakai tuh enggak PBL, PJBL. Nah, perlu diklarifikasi pula ketika singkatan atau akronim PJBL itu project based learning. Itu nggih. Miliknya PPL itu problem based learning. Jadi ini salah nggih, mohon maaf teman-teman, nanti silakan disesuaikan lagi, nanti takutnya nanti terbawa pas sudah di guru gitu ya, secara akronim belum sesuai. Terus kemudian tolong dicermati lagi, saya memang bagian mereview RPP kadang agak cermat ya teman-teman. Semisal ketika ketika metode pembelajaran itu kan memang muncul dalam hal ceramah itu pasti gitu ya, nggak mungkin nggak, karena mengawali guru itu harus membimbing materi gitu sebagai fasilitator, cuma nggak ceramah dari awal sampai akhir. Itu ceramah pasti ada, kemudian tanya jawab pasti ada ya, khususnya tanya jawab lisan, terus diskusi pun sekilas pun ada, terus lah pasti ada penugasan gitu ya, metode pembelajaran. Jadi kalau yang saya ketahui, mengamati itu bukan masuk metode pembelajaran, teman-teman. Ya, silakan cek lagi ketika kita ngomong di teori. Teorinya jenis-jenis metode. Metode itu ada simulasi ya, kayak demonstrasi gitu ya. Terus kemudian tanya jawab, diskusi, penugasan, ceramah kayak gitu. Tapi kalau mengamati bukan masuk ini ya. Jadi mohon untuk diganti ya teman-teman. Terus kemudian saya cek-recek di bagian di bagian langkah pembelajaran. Ini kan nanti berkaitan langkah ya teman-teman. Oh, langkahnya, modelnya yang diambil PJBL. Kok sintaknya PBL ya, gitu misal. Seperti yang waktu saya luring ngomong gitu loh kemarin. Kita ngomongnya TGT, tapi kok langkahnya nggak ada TGT gitu kan. Saya ingetinnya gitu. Nah, ketika di sini ada yang di model pembelajaran itu semisal mencantumkan PBL kayak gitu, tapi kok tahu-tahu kok ada kuis gitu nggih, ada kuis. Nah, apakah kuis ini masuk bagian ke metode gitu nggih, atau bagian yang mana gitu. Jadi mohon ketika di situ harus konsisten, disesuaikan apa yang dicantumkan di atas, nanti di bawah pun penjelasannya sama gitu ya, dengan mengikuti apa yang telah ditulis poin E atau poin ini, nanti di langkah pembelajaran sama gitu ya teman-teman. Oke, sejauh ini ada yang tanyakan dulu atau mau konfirmasi pernyataan saya yang tadi tentang modul ajarnya teman-teman? Monggo. Jujur kalau ketika di semester 1 dosen atau adakah kemungkinan yang sampai serigid ini enggak? Maksud saya, mohon maaf ketika saya betul-betul ngoreksi di bagian modul ajarnya teman-teman. Jadi ketika mungkin ketika nanti RPP yang atau modul ajar yang saya konfirmasi demikian, mungkin apa ada yang memang dianggap salah, monggo bisa diklarifikasi di sini. Gimana cek monggo teman-teman? Ada yang mau mereview? Tapi demikian betul ya, nanti semisal saya sudah seperti ini, bukan berarti saya itu sok tahu enggak gitu ya, tapi paling tidak kita saling belajar satu sama lain. Monggo ketika ini penyesuaian dari modul ajar, atau kita kalau membuat RPP ya, kalau kita bahasanya yang mudah dari dulu-dulu gitu ya, itu harus ini ya, apalagi kita di perkuliahan, jadi harus ada hal yang perlu kita benahi gitu. Halo, gimana nih, ada yang mau ngomong penyampaiannya?
Cek, mohon izin Bu, Ya, Mbak. menambahkan, Nggih, siap. menanggapi yang didiskusikan pada pagi hari ini, nggih Bu, nggih. Nggih. Sebelumnya, nggih, nama saya Sartini ya, biasa dipanggil Tini gitu aja ya Bu ya. Ya. Terkait dengan pembelajaran atau model pembelajaran PBL dan PJBL itu memang sudah kami terima dari dosen di semester 1. Cuma mungkin saya sendiri dan teman-teman itu juga sempat bingung ya Bu ya, perbedaan antara PBL sama PJBL seperti itu. Namun kemudian setelah memasuki di siklus-siklus waktu PPL itu semakin lama semakin saya pelajari perbedaan antara PBL dan PJBL itu seperti apa. Yang mana PJBL itu nanti apa namanya Ada terkait project. dengan hasil akhirnya itu berupa proyek, sedangkan kalau PBL itu Solusi. cenderung ke permasalahan seperti itu, Bu. Iya, Nah, betul. di semester 1 sudah pernah diajarkan, cuma hanya singkat ngoten. Siap. Mungkin itu saja, Bu. Terima Ya. kasih. Nggih, sami-sami Mbak Tini. Tadi malam udah saya subscribe ya kayaknya link YouTube-nya ya. Oke. Belum lihat, Bu. Oke, ini ya, betul. Ketika permasalahan dasar itu adalah konten ya. Konten itu materi. Materi ketika kita ngomong model, apa sih bedanya model, pendekatan, metode gitu ya. Ketika model itu sudah fokus. Nah, fokus istilahnya kayak desain gitu ya. Desain ketika kita mau ngajar itu apa, yaitu ada yang disebut kita langkah-langkahnya, ada sintak-sintaknya, bahasa kerennya itu sintak gitu ya, sintak pembelajaran. Jadi kalau kayak dulu misal di PPG Daljab saya tanya sintak itu apa ya Bu, sintak itu apa ya Pak, itu nggak tahu, padahal sintak itu ya langkah gitu kan, cuma bahasa kerennya sintak gitu. Nah itu perlu teman-teman pahami ya, nanti ketika pertanyaan dasar sinonimnya langkah itu adalah sintak. Jadi ketika di model ini itu adalah sudah fokus, yang mana ketika kita ngomong mau membuat roti cake gitu ya, katakanlah model pembelajaran roti cake, berarti langkah pembuatan roti cake ya itu langkahnya, bukan membuat mendoan gitu ya. Nah jadi di sini berbicara apa yang dituliskan harus sesuai dengan langkahnya, nanti isinya di situ gitu yang dituliskan di awal itu nggih. Nah untuk pembedaan antara PBL dan PJBL secara akronim saya luruskan dulu ya. Project Based Learning itu disingkat atau diakronimkan PJBL, gitu nggih. Lalu untuk Problem Based Learning itu disingkat PBL. Ini kebetulan disertasi saya waktu S3 kemarin saya mengambil PBL ya, untuk meningkatkan keterampilan sosial siswa kelas atas sekolah dasar di Kabupaten Sidoarjo. Nah, ketika langkah-langkah ini atau sintak tadi sudah beda. Intinya apa sih? Kita ngomong intinya dulu. Nah, intinya betul kata Mbak Tini, ketika kita ngomong project, bahasanya itu udah project, berarti itu adalah prakarya, hasil karya. Ada portofolio yang mana entah itu bentuknya katakanlah seperti halnya ada kayak alat peraga atau apa yang disajikan oleh siswa. Nah itulah karya-karya tersebut nanti yang dihasilkan. Nah beda sama dengan PBL. PBL itu nggak harus menghasilkan karya, tapi ketika permasalahan diwujudkan di awal, ya kan langkahnya ada orientasi terhadap masalah, itu yang pertama. Nah ketika orientasi masalah disajikan siswa, harapannya siswa adalah ada tahapan terakhir itu menganalisis evaluasi. Berarti kayak teman-teman atau mahasiswa, untuk siswa peserta didik itu diminta untuk membuat solusi, menganalisisnya, mengevaluasi sejauh mana ketika masalah itu secara pemecahannya bagaimana gitu. Gitu nggih. Nah, berarti kan wujudnya lebih kalau di PBL itu masih abstrak. Ya, abstrak dalam arti tidak terlalu konkret karena wujudnya tidak ada dalam bentuk apa, mungkin berupa ide
gagasan, pokok pikiran, gitu ya. Tapi ketika di project itu sudah wujudnya real, ada dalam bentuk projectnya tadi. Gitu. Nah, kemudian berkaitan dengan masing-masing perbedaan tadi, silahkan untuk dihafalkan mungkin, monggo, atau mungkin katakanlah dipahami langkah-langkah tadi. Ketika PBL, problem based learning, dan PJBL, project based learning tadi itu langkahnya beda. Berarti sudah di situ pun kita udah ngomong beda. Katakanlah kalau PBL saya mengatakan ada 5 langkah. Bukan ngomong pacar 5 langkah ya, 5 langkah gitu. 5 langkah yaitu pertama orientasi siswa terhadap masalah, orientasi organisasi peserta didik ya untuk belajar, terus apa lagi yang tiga ya? Saya lupa pokoknya, padahal kemarin itu disertasi saya. Nah, dari situ, dari kelima langkah ini ya harus menyesuaikan 5 langkah tersebut. Pun sama, ketika project ini langkahnya kalau nggak salah lebih dari 5 ya. Nah, dari situ langkah-langkah itu tadi mohon diurutkan, disesuaikan gitu. Ya, itu nggih Mbak Tini dan teman-teman nanti untuk pembedaannya silakan cermati sesuai dengan tahapan atau langkah atau sintak pembelajaran. Nah, gitu. Itu nggih. Ada lagi yang mau menegaskan lagi terkait ini? Dan gini, pertanyaannya adalah, kok seringnya menggunakan PBL atau PJBL? Kenapa kok inquiry dan discovery nggak dipakai ya? Atau kok nggak ada yang pakai? Itu bisa jawaban gampang gini. Pertama, cari aman. Ya, cari aman maksudnya adalah sebenarnya itu bukan jawaban ilmiah. Nah, koncone orang-orang sing apa contoh inquiry sama discovery itu, saya bingung nanti takutnya ada yang salah langkah-langkahnya. Bisa itu ya, itu cari aman. Tapi itu bukan jawaban ilmiah. Ketika ngomong jawaban ilmiah adalah untuk inquiry itu cocok untuk anak SMP gitu ya. Itu inquiry itu kan sebenarnya hampir sama dengan penemuan. Ketika kita ngomong di SD, katakanlah siswa mungkin menemukan sih, tapi kan nggak seabstrak dari teman-teman anak-anak SMP, SMA gitu. Pun sama ketika discovery. Apa sih discovery? Itu adalah pengembangan. Jadi ketika anak-anak itu sudah memecahkan masalah ya tahapannya tadi, dia itu punya ide bagaimana dia itu contoh nih, oh selama ini jeruk itu rasanya kecut, oh gimana caranya jeruk itu rasanya asin, disorah. Nah, itu pengembangan ya. Berarti nanti dia dengan penemuan tadi dia mengembangkan, artinya memodifikasi. Itu nggih. Nah, itu yang ketika secara ilmiah lebih mudah diterapkannya adalah dua model tadi. Karena tergantung tahap berpikir kognitifnya siswa. Ketika kita ngomong di SD itu tingkat abstraksinya belum ke sana karena masih wujudnya konkret. Ya, anak SD itu belum terlalu bisa katakanlah menganalisis tingkat tinggi gitu ya, berpikir kritisnya untuk 4C-nya anak itu belum terlalu nampak gitu ya. Makanya ketika di tujuan pembelajaran teman-teman pasti ada law-nya gitu ya, ada law, HOTS-nya juga ada, tapi nggak semuanya hot semua gitu. Kalaupun hot semua ya mungkin kelas 5, kelas 6 ya, tapi kan itu nggak seperti capaian pembelajaran di anak kelas SMP gitu sama SMA. Itu ya teman-teman, ada lagi? Maaf Ibu, lupa di kelas. Oh, siap. Oke. Ya, terima kasih Mbak Royan. Saya ini di beberapa teman-teman kok. Jadi nggak cuma ini. Ada lagi nggak? Kalau enggak saya lanjut ke bagian media. Sampun? Nggak ada lagi? Nah, kemudian lanjut ya bagian media, bahan sumber pembelajaran. Nah, ini ketika teman-teman hampir semua sama itu adalah terkait dengan PowerPoint atau video pembelajaran gitu. Nah, ketika pembelajaran ini nanti kalau di modul ajar daring itu pastinya kan ada link-link yang disertakan. Misal lagu daerah, lagu nasional, yang mana nanti teman-teman bisa pilih salah satu ya. Kalau bisa jangan Indonesia Raya, meskipun
oke nanti bisa masuk tapi itu terlalu durasinya panjang gitu, mungkin dari Sabang sampai Merauke atau lagu yang apa lagu yang apa ya suaranya nggak mellow gitu ya dan durasinya pendek. Nah kemudian terkait dengan media pembelajaran ini teman-teman semisal memang isinya sama ya monggo gitu ya, tapi kalau bagi harapan saya secara pribadi ketika nanti di RPP ini isiannya ada yang berbeda silahkan untuk diedit gitu nih, jadi hampir beberapa itu punya kesamaan dalam versi ini gitu. Sebentar saya cek ini ya, daftar dulu terkait RPP. Bentar nih, jeda dulu saya tak nyari bagian RPP yang kemarin saya download dari jawaban teman-teman di aslinya kan.
cek teman-teman, ini saya ambil salah satu contoh punya Mbak Siskar ya, yang di SD Banmati 2. Tampilnya udah muncul ya teman-teman, cek. Halo? Ampun, Bu. Udah, Bu. Nggih, nuwun. Ini contoh di materi PPKN gitu nggih. Dan itu ketika di modul ajar kan formatnya gini, ada informasi umum, bla 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 gitu ya. Dan ini sudah sesuai formatnya. Kemudian nah ini yang sarana prasarana. Semisal nanti memang ketika pas ngajar teman-teman medianya ada berupa katakanlah kit IPA, kalau di sini mungkin global IPS ya, kalau di PPKN mungkin alat peraga berupa apa yang mendukung, mungkin Garuda Pancasila gitu atau apa, monggo, atau bukan hanya gambar, mungkin di sini kayak apa, poster-poster, monggo silakan. Nah ini tulisan mendukung. Kalau video kan itu udah audio visual Bu, dan itu udah muncul. Tapi ketika nanti anak-anak kan semisal nih, kalau besok pas PPL itu lebih enaknya mereka juga acting gitu ya, melakukan atau tadi eksperimental, mengalami gitu ya. Mengalami berarti apa sih yang mereka pegang gitu alat peraganya. Oh ini loh, aku lebih ngerti loh nek nonton gambar adoh karo aku nonton wujud aslinya gambar Garuda iki koyo ngene. Oh, kapas yang jumlah kapasnya semisal ini ada, ini saya bisa ngitung gitu ya, nggak harus dari tampilan gambar, kan mungkin di LCD lebih apa, lebih jarak jauh gitu ya, susah ya gitu. Semisal ini ya, ini maksudnya kalau saran-saran saya dimasukkan ke situ. Tunggu teman-teman. Terus kemudian untuk target nanti nggak ada nanti dulu. Terus ini udah biasa, ini udah betul ya problem listening ya. Nah ini nanti untuk mengamati, kalau setahu saya itu nggak masuk metode gitu ya. Jadi metode nanti silakan buka di bagian, tapi nggak tahu nanti ketika kemarin di dosen sebelumnya, tapi ketika kita by teori ya, nanti teori maksudnya ketika ngomong metode itu apa aja sih? Pastinya ada ceramah, tanya jawab, diskusi penugasan, simulasi atau demonstrasi kalau nggak salah itu. Terus ini langkah selanjutnya. Nah ini kan menyesuaikan formatnya ya, elemen. Terus ketika nanti masuk bagian tujuan pembelajaran sesuai dengan capaian tahap kognitifnya C1 sampai C6 atau nanti P1 sampai P5 ya, keterampilan. Terus ini masuk poin materi, pertanyaan pemantiknya. Nah ini, saya masuk ke bagian langkah. Nah ini monggo masing-masing, ketika formatnya beda ya, ada yang tidak dibuat tabel seperti ini. Contoh, ketika masuk bagian kerangka Castle gitu ya, PSE-nya, itu ada yang tidak dibuat seperti ini. Jadi seperti deskripsi biasa berupa numbering ke bawah, itu monggo gitu ya. Jadi yang penting ketika di bagian mulai pendahuluan atau awal, inti, atau nanti bagian di tengah pembelajarannya atau di akhir atau penutup, silakan masukkan Castle-nya atau PSE. Karena ada beberapa teman yang belum mau mengikuti dari topik di bagian ini gitu ya, di mata kuliah PSE-nya. Kemudian ketika ini tadi secara langkah-langkah, monggo semisal memang ada yang berbeda secara narasinya monggo. Tapi ini kalau misalnya kesulitan ini harus membuat kalimat sendiri, ngikuti dari sebelumnya enggak masalah. Cuma nanti yang penting ketika ada materi yang sama, misal keanekaragaman hayati ya, mungkin bisa jadi mengambil videonya itu nggak sama persis gitu. Jadi biar nanti nggak terlihat ini ya, nggak terlihat bahwa itu punya teman gitu ya teman-teman.
Gitu. Karena saya kemarin sempat kalau ngeklik video kan, oh ini ada yang beda meskipun mungkin satu topik yang sama di KD yang sama ya, tentang apa ini, keanekaragaman. Pertama kalau ada yang dari keanekaragaman budaya, ada yang dari jenis kelamin gitu. Saya kadang mohon maaf sampai tak cek bagian isinya juga teman-teman, bahkan dari videonya juga gitu nih. Oke, nah, ini langkah PBL udah bener ya. Yang kedua masuk kepada mengorganisasi siswa untuk belajar. Langkahnya ada 5, membimbing. Oh ya, membimbing penyelidikan individu atau kelompok. Kemudian berikutnya menyajikan hasil karya, menganalisis, ini yang terakhir. Oke. Ini. Kalau yang bagian bawah monggo silakan teman-teman. Ini rata-rata kan teman-teman kayak copy paste ya, maksudnya kayak hampir mirip, baik terkait dengan bahan ajar yang dari materi dan lain sebagainya gitu. Oke, sejauh ini ada yang tanyakan dulu enggak? Ini saya kembali ke sini lagi ya, sebentar sebelum nanti saya akhiri. Nah ini teman-teman mau dicermati ya. Ini cuma instruksi saja ketika nanti akan mempermudahkan untuk kita mengkoreksi juga, atau teman-teman akan memberi jawaban pada saat ruang kolaborasinya di sini terkait dengan ini. Kan ini kita mengikuti siklus experiential learning ya. Silakan untuk bagian poin numbering 1 siklus, 2 penjelasan tentang apa yang dilakukan guru, 3 penjelasan tentang apa yang dikatakan pada peserta didik, 4 penjelasan untuk orang tua dalam membantu proses penerapan siklus tersebut saat di rumah, 5 penjelasan tentang tujuan siklus. Itu mohon nanti untuk di bold nih, dicetak tebal. Nah, ini gunanya untuk apa? Kita bisa ngecek gitu ya. Di LMS-nya teman-teman yang tadi malam sudah unggah, ada yang belum silakan ini di editing aja gitu ya, terkait dengan ini. Gitu. Itu tambahan saya, teman-teman. Jangan lupa dicek, dicetak tebal. Sudah gitu? Gak ada yang ini? Kita udah. Ibu izin bertanya. Ya, monggo Mbak Afifah. Oh ya Bu, sebelumnya terima kasih dan perkenalkan nama saya Imaniar. Okay. Izin bertanya dan mungkin juga perwakilan dari teman-teman terkait yang demonstrasi ya Bu. Jujur masih bingung. Juga karena belum buka itunya sih Bu, belum buka topiknya. Iya. Itu tuh kalau nggak salah pas kemarin Ibu jelaskan itu bagiannya itu demonstrasi tuh kelompok ya Bu. Kalau nggak salah modalnya kelompok. Terus nanti di aksi nyata upload lagi perbaikan dari demonstrasi, berarti tetap kelompok atau bagaimana Bu? Saya mohon maaf juga penjelasannya dari demonstrasi bagaimana. Terima kasih. Oke, siap betul. Kan yang di demonstrasi itu kan ada moda mandiri atau kelompok gitu ya. Biasanya kan gitu kalau nggak salah nih. Bentar. Ini saya screenshot dari yang di LMS itu. Saya tampilkan lagi. Maaf ya, iklannya sambil ada suara bayi. Nah ini. Oh ini koneksi antar materi. Yang demonstrasi ini bukan konseptual ya, Mbak Afifah? Iya, demonstrasi. Kalau ini kayaknya koneksi deh Bu. Kalau iya, kayaknya koneksi. Iya. Oh, koneksi. Sebentar. Berarti saya buka LMS dulu, soalnya belum tak screenshot berarti. Tak buka LMS dulu, Mbak. Bentar. Sudah bentar ya, saya buka.
teman-teman, ini saya sudah buka saya sambil share screen. Tampilannya udah muncul ya. Nah, ini di bagian ini itu tertulis memang kelompok ya, demonstrasi kontekstual gitu ya. Nah, yang mana ketika di sini diminta langkah-langkah yang Anda ikuti apa? Pertama, tentukan siklus eksperimental learning. Nah, ketika di sini nanti teman-teman memang secara kelompok seperti yang tadi saya bilang, pilih salah satu RPP-nya siapa, monggo dikaji bersama. Kemudian sesuaikan dengan tabel-tabel yang ada di ruang kolaborasi. Gitu nggih. Nah, kemudian ketika menyiapkan perangkat ini pun untuk gunanya teman-teman mengkoreksi dari sesuai dengan versi-versi yang di format ruang kolaborasi tadi. Kemudian demonstrasikan, artinya di sini setelah teman-teman kaji tadi, untuk teman-teman susun ulang lagi ya. Susun ulang lagi ketika nanti di bagian aksi nyata itu kan kita sudah ngomong individual ya. Atau mungkin kalau secara pemahaman saya gini, kan nggak mungkin besok PPL itu akan RPP-nya berkelompok. Jadi silakan sambil mengerjakan tugasnya kelompok ya kelompok, salah satu RPP koncone sing diambil ya monggo, atau pakai RPP yang lain monggo biar sama rata ya. Contoh nih, wah enak ya mau wis dikaji bareng-bareng ngono semisal gitu. Ya udah mungkin ambil RPP yang dari luar semisal gitu. Nah, tapi ketika dari situ nanti tetap di bagian aksi nyata teman-teman, kan kita udah ada pembahasan kelompok nih di bagian ini. Berarti kan harapannya di aksi nyata kita sudah bisa merevisi diri sendiri dari modul ajar yang teman-teman sudah bahas sebelumnya kemarin, ternyata punya aku ada revisi iki yo, jadi aku udah mengikuti dan menyesuaikan, sedangkan yang kemarin udah dibahas kelompok ya sudah, tapi yang individu tetap kita susun sendiri gitu. Itu pemahaman saya Mbak Afifah. Halo, cek. Siap Bu, terima kasih. Jadi monggo kalau semisal merasa enak ya ngonmu sing di review gitu ya bareng-bareng, kalau semisal memang itu ada kesenjangan akhirnya sudah cari RPP modul ajar yang di luar gitu ya, nanti kita review bersama, kemudian kita buat aksi nyata ya sesuai versi sendiri, bukan versi sendiri ya, RPP sendiri, tapi nanti sesuai dengan versi-versi yang masukan-masukan setelah kita bahas di ruang kolaborasi gitu. Itu nggih. Ada lagi enggak teman-teman? Kalau enggak saya tutup. Sudah ya? Ibu mohon maaf, berarti untuk demonstrasi upload RPP-nya aja gitu. Maksudnya upload RPP yang sudah full menyangkut. Ya, mengikuti gitu. ya. Dari versi PSE sama yang dari apa itu tadi siklus-siklus ruang kolaborasi ya. Oh gitu ya. Kan tadi instruksinya ada siklus ruang kolaborasi, kan kita muncul di bagian acting, saya nggak apal ya, pertama experiential gitu ya, terus acting dan sebagainya itu tadi. Oke. Namun nggak ada teman-teman. Oke, teman-teman makasih ya hari ini sudah join dan ini sudah saya record nanti